Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan dari admin. Oke, lanjut ke cerita Dewa Perang Terbaik Victor bab 1644. Lagi pula, yang bisa didapatkan dari Xiaopeng sekarang adalah akar berita serial tentang Victor. Tapi sekarang dia tidak selalu menginginkan akar serial. Dan sekarang Victor terlalu kuat, dia sangat sulit didapat. Selain itu, pengganti dapat ditemukan sekarang, dan bahkan ada sifat metode penemuan yang melahap. Ini bisa sepenuhnya tanpa serial. Dia bisa menjadi kuat. Adapun informasi tentang Victor, dia masih dapat menemukannya melalui cara lain. Ini sama dengan mengatakan bahwa Xiaopeng sekarang benar-benar membuang-buang catur. Dia bisa membuangnya seperti sampah. Aku tidak melihatnya. Biarkan dia menemukannya dengan santai. Gong Qianqiu sekarang hanya ingin melahap tulang akarnya. Langsung ditolak. Baik tuan. Tetapi setelah berjalan 2 langkah, Gong Qianqiu langsung berteriak. Tunggu. Sebaiknya aku pergi menemuinya. Gong Qianqiu merasa masih terlalu di sini untuk meninggalkan bidak catur ini. Bukan waktunya. Itu masih bisa digunakan di masa depan. Bagaimanapun, dia adalah murid Victor. Bidak catur ini menyerah, dan dia tidak tahu apa-apa tentang pihak Victor. Misalnya, dalam pertempuran ini di mana Cheryl dan yang lainnya bersembunyi. Dia tidak tahu. Ini harus diketahui melalui Xiaopeng. Selain itu, jika pembuatan Devouring Rhodes Bones tidak berhasil atau efeknya kecil, bukankah kamu masih membutuhkan akar Cheryl? Selain itu, setelah menelannya sendiri, setelah kuat yang terbaik adalah memiliki kesempatan untuk mendapatkan tulang akar Cheryl. Bahkan jika dia menemukan master yang menciptakannya, tidak peduli seberapa sempurna itu tidak dapat dibandingkan dengan Cheryl yang melahap akar dan tulang spiritual secara alami. Ada juga poin penting, jika Anda menyerahkan biduk catur Xiaopeng sekarang, maka Anda akan terpapar. Mungkin itu akan menarik perhatian Victor. Kekuatan dan taktik Victor semuanya terbaik. Mungkin Anda akan segera menemukan diri Anda. Sekarang bahkan jika dia melahap semua kekuatan dari 10 talenta teratas dan 4 artefak terhebat, juga bukan lawan Victor. Dia tidak takut pada siapapun di kota sihir sekarang. Aku takut pada Victor. Begitu Victor menatapnya, dia akan selesai. Sekarang jelas bukan waktu yang tepat. Sebelum dia memiliki kekuatan untuk melawan Victor, dia tidak boleh diekspos. Karena itu, Xiaopeng masih harus tetap stabil. Pion ini masih sangat berguna. Aku mengabaikan masalah besar barusan. Aku meremehkan Xiaopeng. Jangan melihat kekuatan rata-rata. Tapi dia adalah seseorang yang dekat dengan Victor. Mungkin dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Misalnya, bunuh dia, jatuhkan Victor, atau pukul dia dengan keras, atau Cheryl. Dia juga bisa menghadapinya. Aku ceroboh. Aku hampir melewatkan kesempatan ini. Setelah beberapa analisis, Gong Qianqiu merasa terlalu tergesa-gesa. Bidak catur ini tidak dapat diberikan saat ini. Segera, Gong Qianqiu melihat Xiaopeng. Dia memandang Xiaopeng dari atas ke bawah dan bertanya dengan cemas, "Apakah Anda baik-baik saja?" "Tuan, apakah mereka semua baik-baik saja? Saya mendengar tentang pertempuran tadi dan semua Tuan pergi." Itu mengerikan. Melihat Gong Qianqiu, hati Xiaopeng dihangatkan. Dia adalah orang yang paling peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia bahkan peduli dengan tuannya. "Kemana saja kamu? Aku tidak dapat menemukannya." "Aku tidak dapat menemukanmu selama beberapa hari. Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku tentang kamu? Tapi kamu menghilang. Untuk waktu yang lama, khawatir setengah mati." Keterampilan akting Gong Qianqiu adalah yang terbaik, berpura-pura marah dan membujuk Xiaopeng untuk terpana. "Itu semua salahku. Itu membuatmu khawatir. Sebenarnya aku tidak menghilang. Aku tidak mau. Hanya saja aku tidak bisa menghubungimu. Aku tidak berani menghubungimu," kata Xiaopeng. "Ah,
kemana kamu pergi? Apakah kamu tidak menghilang? Saya mendengar bahwa selama perang tidak ada dari Anda sama sekali di sana. Hanya guru yang sendirian. Kemana Anda pergi? Gong Qianqiu bertanya. Sebenarnya kami tidak pergi kemana-mana. Hanya saja basecamp masternya unik. Dan penjara bawah tanah kami bersembunyi di dalamnya. Xiaopeng mengeluarkan semuanya dari nampan. Gong Qianqiu tiba-tiba sadar. Iya, Xiaopeng dan yang lainnya tidak pernah meninggalkan basecamp sama sekali. Orang menghilang, padahal ada setting lain di basecamp. Sekarang semuanya jelas. Pion ini masih berguna. Keraguan yang mendalam segera teratasi. Xiaopeng melanjutkan. Pertama, saya tidak bisa menghubungi Anda. Dan kedua, saya tidak berani. Jika orang lain tahu, mereka akan mengenali Anda sebagai musuh atau sesuatu yang tidak baik. Wajah Gong Qianqiu berkedip. Jejak panik. Memang ada kemungkinan seperti itu. Dalam keadaan darurat seperti itu, memang mudah untuk diekspos. Untungnya, dia menanamkan pikirannya ke Xiaopeng terlebih dahulu. Bagus, khawatirkan aku. Ngomong-ngomong, bagaimana pertempuran ini? Apakah tuannya terluka? Gong Qianqiu bertanya seperti orang kulit putih. Xiaopeng segera mulai membual tentang betapa kuatnya Victor. Ini membuat Gong Qianqiu sedikit nyaman. Victor terlalu kuat, seperti gunung besar yang menghalangi bagian depan. Tidak mungkin untuk dilintasi. Ini adalah penyakit jantungnya dan musuh alaminya. Meski keduanya belum pernah bertemu, belum pernah melihat wajah formal, tapi Victor telah menanam benih yang tak terhapuskan di dalam hatinya. Ketika dia memikirkan Victor, dia akan takut. Xiaopeng memandangnya dan berkata, Qianqiu, terima kasih telah memberikan berita ini sebelumnya. Jika tidak, tuanku tidak akan cukup siap. Kemenangan ini patut dihargai. Begitukah? Hebat. Akhirnya bisa membantumu dan guru melakukan sesuatu. Gong Qianqiu berpura-pura sangat terkejut. Tapi dia tahu tidak ada hubungannya dengan dia mengungkapkan berita sebelumnya. Victor kuat. Ini tidak mungkin. Bahkan jika Anda pergi ke beberapa master, itu tidak akan membantu. Xiaopeng memandang Gong Qianqiu dengan penuh harap. Qianqiu, saya pikir saya dapat mengambil kesempatan ini untuk membawa Anda melihat tuannya dan mereka. Bagaimana menurut Anda? Gong Qianqiu tercengang. Saya tidak berharap Xiaopeng tiba-tiba membuat permintaan ini. Saya ingin memberitahu guru dan yang lainnya bahwa Anda mengungkapkan berita kali ini. Anda membantu kami dan semua hal sebelumnya. Andalah yang membantu kami. Saya ingin memperkenalkan Anda secara resmi kepada guru dan yang lainnya. Biarkan Anda benar-benar berintegrasi keluarga besar kita. Xiaopeng dengan berani mengatakan pikirannya. Dia telah menantikan hari ini untuk waktu yang sangat lama. Dia merasa bahwa inilah saatnya. Dia menatap Gong Qianqiu dengan penuh harap. Berharap dia setuju. Ini adalah Gong Qianqiu. Dengan mencibir, kamu menyakitiku. Bagaimana kamu menyakitimu? Wajah Xiaopeng sangat berubah. Pada saat ini, bawa saya ke guru dan yang lainnya. Siapa yang tidak meragukannya? Baru saja begitu banyak orang dari divisi penindas iblis menyerang guru. Dan guru takut memperlakukan siapapun dari divisi penindas iblis sebagai musuh. Tidak peduli berapa banyak yang saya lakukan sebelumnya. Tetapi guru, apakah mereka akan mempercayainya? Xiaopeng sudah panik. Memikirkannya, seperti memang begitu. Setelah kaki depannya selesai, dia membawa Gong Qianqiu bersamanya. Siapa yang tidak meragukannya? Apapun yang dilakukan sebelumnya akan dianggap konspirasi. Bahkan, mengungkapkan basecamp dan hilangnya para dewa akan ditempatkan di kepala Gong Qianqiu, yang akan merepotkan. Satu hal lagi, jika Anda membawa saya untuk melihat guru, maka iblis penekan akan memperlakukan saya sebagai pengkhianat. Pada saat ini, guru dan iblis penekan tidak cocok. Apakah Anda tidak memberi saya tempat untuk bertahan hidup? Kedua belah pihak, apakah tidak apa-apa untuk membunuhku? Nada bicara Gong Qianqiu menjadi berat. Xiaopeng segera berkata, Qianqiu adalah bahwa saya tidak memikirkannya. Saya salah. Tetapi kemudian, nada suara Gong Qianqiu melunak. Sebenarnya, saya juga menantikan untuk bertemu guru dan mereka, tetapi ini bukan saat yang tepat. Gong Qianqiu mengatakan ini untuk milik tamparan dan jujube bersambung.
Oke, jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.